Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita akan mulai proses pembelajaran kita. Pertama, Ibu akan mengingatkan dulu ya. Okrin, Ainun, Sally. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita harus banget ya dalam mengikuti pembelajaran. Kita harus bisa meraih prestasi bukan hanya di tingkat sekolah, melainkan sampai keluar provinsi. Ya, adapun materi kita pada pagi hari ini yaitu materi literasi asam basa dengan cakupan materi yaitu literasi asam basa dan kurva literasi. Dalam pembelajaran kita harus mengetahui apa tujuan yang akan kita capai. Di sini tujuan dari materi ini yaitu ada 3, yaitu melalui tayangan PPT siswa dapat menentukan konsentrasi asam basa dari berbagai jenis literasi asam basa. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi data hasil dari berbagai jenis literasi asam basa melalui tayangan PPT dengan benar. Dan yang terakhir, melalui hasil percobaan, siswa dapat menyimpulkan hasil analisis data literasi asam basa dengan benar. Ya, untuk mempermudah kita melakukan proses pembelajaran, di sini Ibu akan membagi kelompok dulu ya. Di sini Ibu membagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 orang. Silakan membagi kelompoknya masing-masing. Perlu kita ingat kembali anak-anak bahwa untuk mengingat kembali materi literasi asam basa sendiri, kita harus mengetahui dulu contoh asam basa yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, Ibu berikan contoh bahwa jika contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu seperti asam cuka, dan contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ibu punya tayangan PPT mengenai materi literasi asam basa. Silakan anak-anak mengamati semua apa yang sudah ditayangkan di tayangan PPT-nya Ibu. Ya, setelah kalian mengamati tayangan PPT yang Ibu tampilkan tadi, di sini Ibu menjelaskan sedikit bahwa untuk menentukan konsentrasi asam basa dari berbagai jenis literasi asam basa. Literasi itu merupakan suatu metode analisis kuantitatif didasarkan pada pengukuran volume titran yang bereaksi sempurna dengan analit. Titran merupakan zat yang digunakan untuk meliterasi. Analit adalah zat yang akan ditentukan konsentrasi atau kadarnya. Zat yang akan ditentukan molaritasnya diliterasi oleh larutan yang molaritasnya diketahui dengan tepat dan disertai penambahan indikator. Adapun fungsi penambahan indikator ini sendiri yaitu mengetahui titik akhir titrasi. Ini dalam melakukan metode titrasi asam basa ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, larutan akan diletakkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala. Inilah yang disebut dengan benter. Yang kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu memakai pipet volume. Dan yang ketiga, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi. Pilih indikator dengan perubahan warna sedikit sekitar TF. Yang keempat, lakukan titrasi, yaitu larutan yang berada dalam buret diteteskan perlahan-lahan melalui keran di dalam Erlenmeyer sambil digoyang agar merata. Dan yang terakhir yaitu mencatat volume yang dibutuhkan peniter dengan melihat volume yang berkurang pada buret setelah dititrasi. Di sini dalam titrasi asam basa kita harus mengetahui titik ekuivalennya. Namun ada beberapa cara untuk menentukan titik ekuivalen, yaitu ada 2 cara. Yang pertama, memakai pH untuk menentukan perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Dan yang terakhir, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan hingga 2 tetes pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan mengubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan.
Dari materi yang dijelaskan, ada yang ingin bertanya mengenai konsentrasi asam basa? Ya, untuk menentukan konsentrasi asam basa ada rumus yang kita gunakan, yaitu konsentrasi asam dikali volume asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa. Jika larutan asam basa bukan merupakan monovalen atau polivalen, atau arti dari monovalen atau polivalen itu valensi lebih dari satu. Titrasi rumus yang kita gunakan yaitu konsentrasi asam dikali volume asam dikali valensi asam sama dengan konsentrasi basa dikali volume basa dikali valensi basa. Perubahan pH pada asam basa ini yaitu pada saat larutan basa dideteksi dengan larutan asam, larutan pH akan turun, dan sebaliknya. Jika larutan asam dideteksi dengan larutan basa, maka pH larutan akan naik. Jika pH larutan asam atau basa diplotkan sebagai fungsi dari volume larutan basa atau asam yang diteteskan, maka akan diperoleh suatu grafik yang disebut kurva titrasi. Kurva titrasi asam basa menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam basa atau sebaliknya. Bentuk kurva titrasi memiliki karakteristik tertentu yang bergantung pada kekuatan dan konsentrasi asam dan basa yang bereaksi. Anak-anak, dari penjelasan ibu tadi dan tayangan PPT yang ibu sajikan, di sini ibu harapkan kalian dapat menghitung konsentrasi dan membuat kurva titrasi asam basa. Di sini ibu punya latihan soal, ada 2 nomor, semuanya catat semua soalnya ya. Yang pertama, semuanya dicatat. Larutan asam asetat CH3COH sebanyak 20 ml dititrasi dengan larutan KOH 0,2 molar. Setelah mencapai titik akhir titrasi, ternyata volume larutan KOH 0,1 molar yang terpakai adalah 30 ml. Pertanyaannya, berapakah konsentrasi larutan asam asetat CH3COH? Sudah semuanya dicatat? Kita soal nomor 2, tulis semua ya. Yang kedua, larutan amonia sebanyak 25 ml dideteksi dengan larutan HCl 0,1 molar. Ternyata menghabiskan 30 ml HCl. Pertanyaannya, hitunglah konsentrasi larutan amonia tersebut. Adapun soal tersebut kalian diskusikan dengan kalian masing-masing ya. Kita di sini sambil kalian mengerjakan tugas tadi, di sini Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai trayek perubahan warna pada pH. Untuk pH-nya 3,5 dia berwarna merah. Kalau dia trayeknya 4,4 dia berwarna kuning. Kalau trayek pH-nya 4,2 dia berwarna merah. Kalau 6,2 dia berwarna kuning, dan seterusnya. Nanti kalian cari-cari sendiri ya trayek perubahan pH-nya warna apa semua. Dan di depan bahwa untuk menentukan kurva titrasi asam basa itu ada beberapa cara. Yang pertama, ada asam kuat dengan basa kuat. Seperti yang kayak gambar di depan bahwa zat penyuciannya itu adalah basa kuat. Adapun daerah perubahan pH-nya itu 4-10 dengan pH titik ekuivalennya itu 7. Adapun indikator yang dapat digunakan adalah metil merah, bromdimol biru, dan fenolftalein atau lebih tajam. Yang kedua yaitu basa kuat dengan asam kuat. Yang menjadi zat penyuciannya adalah asam kuat dengan daerah pH-nya 4-10, pH titik ekuivalennya 7. Adapun indikator yang dapat digunakan yaitu sama seperti kurva titrasi yang pertama tadi, yaitu metil merah, bromdimol biru, dan fenolftalein. Dan yang kedua yaitu asam kuat dengan basa lemah. Zat penyeternya adalah basa lemah. Daerah perubahan pH-nya itu 4-7. Adapun pH titik ekuivalennya itu 5-6, dan indikator yang dapat digunakan adalah metil merah. Yang keempat yaitu basa lemah dengan asam kuat. Yang menjadi zat penyeternya adalah asam kuat dengan daerah perubahan pH-nya itu 4-7 dan pH titik ekuivalennya 5-6. Yang selanjutnya yaitu kurva titrasi basa kuat dengan asam lemah, seperti kurva yang sudah Ibu tayangkan di depan, bahwa yang menjadi zat penyeternya adalah asam lemah. Daerah perubahan
pH-nya itu 7 sampai 10 dan pH titik ekuivalennya itu 8 sampai 9. Dan yang terakhir yaitu asam lemah dengan basa kuat. Seperti gambar di depan bahwa zat pemisahnya adalah basa kuat dengan daerah perubahan pH-nya itu 7 sampai 10 dan pH titik ekuivalennya itu 8 sampai 9. Dan indikator yang bisa kita gunakan adalah indikator phenolphthalein. Ya, sudah selesai semua soal yang dikerjakan. Kalau sudah, silakan masing-masing kelompok menyajikan hasil jawabannya di depan, kemudian kita bahas bersama-sama. Ya, untuk semua kelompok jawabannya sudah tepat semua ya. Jadi di sini saya harapkan bukan cuma yang maju tadi yang paham, akan tetapi dari masing-masing kelompok itu paham bagaimana cara menentukan konsentrasi asam basa itu sendiri. Kemudian di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan apa yang sudah kita bahas hari ini. Benar sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian bahwa titrasi itu merupakan metode kuantitatif berdasarkan pengukuran volume titeran yang bereaksi sempurna dengan analitik. Dan cara untuk mengetahui titik ekuivalennya itu ditandai dengan adanya perubahan warna. Dan kemudian adapun perubahan pH yang disebabkan oleh indikator tertentu dengan menghasilkan warna yang tertentu juga. Kemudian kalian sudah mengerti semua kan tentang kurva titrasi asam basa. Jika larutan basa dideteksi dengan larutan asam, maka pH akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika larutan asam dideteksi dengan larutan basa, maka pH akan naik. Itulah yang mempengaruhi kurva titrasi asam basa. Ya, sebelum proses pembelajaran ini berakhir, Ibu akan memberikan pekerjaan yang kalian kerjakan di rumah ya. Di sini hanya ada satu nomor, semuanya tulis soalnya. Ya, Ibu bacakan. Sebanyak 25 mili CH3COOH 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar dengan nilai Ka-nya CH3COOH sama dengan 10 pangkat min 5. Pertanyaannya, hitunglah pH dengan penambahan yang pertama 0 mili NaOH, 5 mili NaOH, 10 mili NaOH, 15 mili NaOH. Pertanyaan kedua, buatlah kurva titrasi berdasarkan perubahan volume NaOH terhadap perubahan. Itulah pembelajaran kita hari ini. Ya, dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Ibu harapkan pertemuan minggu depan kalian membaca materi dulu sebelum kita memulai pembelajaran. Dan untuk tugas yang Ibu berikan tadi, Ibu kasih batas waktu dikumpulnya minggu depan ya. Ada yang ingin bertanya atau yang belum mengerti? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sampai sini dulu proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.